Kita mulai. Sidang Majelis 10B tanggal 25 Februari 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, hari ini kita akan memeriksa gugatan yang diajukan oleh PT Permata Citra Ranggo sebanyak 5 berkas, dibuka dan terbuka untuk umum. Dari penggugat, siapa yang hadir? Silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Dalam perkara akuo, penggugat yang hadir diwakili oleh Dr. Alessandro Rey, Saudara Fajar Rizwandi, dan Saudara Irwansyah Nasution. Baik, untuk penggugat ini surat kuasa asli pernah disampaikan? Semuanya. Untuk akta berita acara rapat yang nomor 1 2024 ada aslinya? Majelis kebetulan karyawannya masih all the way ke sini karena mereka tahu jadwal sidang biasanya jam 9. Tapi kami sudah kasih kopi legasnya. Kopinya emang majelis sudah terima. Kita nanti tinggal kalau memang sudah sampai nanti kita cocokkan gitu ya. Ya, baik. Baik, ini majelis sudah menerima dan memeriksa asli surat kuasa masing-masing kepada tiga kuasa hukum ya, penggugat ya. Betul, majelis. Yang ditandatangani surat kuasa oleh Bapak Hasmi ya, selaku direktur. Nanti untuk asli akta penyusul. Baik, dari tergugat siapa yang ada? Silakan untuk memperkenalkan. Terima kasih yang mulia majelis. Dari tergugat yang hadir berdasarkan surat tugas diwakili oleh Saudara Natnato Tiwi, Saudara Kupuan Nugroho, dan Saudara Uniarso Yuwono. Terima kasih yang mulia majelis. Surat tugas nomor 863 ya, tanggal 23 Februari 2026 ditandatangani oleh Eti Rahmiyanti. Ini siapa nih Eti Rahmiyanti? Direktur Keberatan. Oh, Direktur Keberatan Banding ya. Baik, terima kasih. Majelis menyatakan para pihak berhak untuk mewakili dan menghadiri persidangan, memberikan penjelasan dan apa yang nanti diperlukan di dalam persidangan. Baik, karena ini sidang pertama, akan dibacakan penetapan Ketua Pengadilan Pajak. Silakan, Ibu Anita. Baik, yang mulia. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor PEN data 017 garing PP garing AH garing 2026 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami Ketua Pengadilan Pajak telah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor
PN96/PP/BR/2026 tanggal 5 Februari 2026 dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan dan seterusnya, menunjuk Majelis 10B dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Hari Kesawa Wibowo SOSRM sebagai Hakim Ketua. 2. Mardonius Irawan Profianto SE Esa MM sebagai Hakim Anggota. 3. Ahirudin Esa MM sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ajeng Musita sebagai Panitera Pengganti, untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Ketua Pengadilan Pajak dengan tempat sidang di Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2026. Ketua Pengadilan Pajak tertanda Ali Hakim SHSE AK MSI NHCA. Lampiran penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor PEN garis datar 017 garing PP garing AMH garing 2026 tanggal 20 Februari 2026. Daftar sengketa pajak nomor sengketa 011-016.99, 011-017.99, 011-018.99, 011-019.99, 011-24.99 garing 2025 garing PP. Nama pemohon Perpatra Citra Riau, jenis pajak gugatan pajak tahun pajak 2020, jenis pemeriksaan acara biasa. Demikian yang mulia. Terima kasih Ibu Panitera. Untuk selanjutnya akan diperiksa formal pengajuan gugatan. Silakan Yang Mulia Anggota. Terima kasih Ketua Majelis. Majelis akan melakukan pemeriksaan formal dari surat gugatan sebanyak 5 surat gugatan yang diajukan oleh PT Permata Citra Ranggau. Sebelum memulai pemeriksaan formal, Majelis akan mengulang sebentar yang mengenai legal standing, kedudukan hukum dari para pihak. Dari tergugat, surat tugas, surat hasil, surat kuasa sudah disampaikan. Sudah ya? Sudah. Dari Pak Majelis, Raka Pertiwi, Kuku, Wahyu Nugroho, Widi Harso, dan demikian 3 nama ini berhak mewakili tergugat dan penggugat, izin kuasa hukum dan seterusnya sudah disampaikan pemohon gugat. Sudah Majelis. Kecuali yang kopi tadi menyusul nanti itu dicek ya. Betul. Oke. Berapa, satu tim atau satu orang atau berapa orang yang mewakili tergugat? Penggugat? 3 orang Majelis. 3 orang ya. Dengan demikian nama-nama yang disebutkan oleh penggugat tadi berhak mewakili penggugat. Pemeriksaan formal terhadap 5 surat gugatan akan ambil satu untuk mewakili 5 yang lain karena serupa gugatannya ya. Bahwa objek sengketa adalah penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. PPh pasal 22 di hadapan majelis ya, ada nomor SKPKB 001/2002/2011/2025 tanggal 31 Oktober 2025. Majelis menilai merupakan kewenangan pengadilan pajak berdasarkan pasal 31 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak mengenai ketentuan formal dari kelima surat gugatan. Yang pertama, bahwa surat gugatan, kelima surat gugatan diajukan ke pengadilan pajak dalam bahasa Indonesia memenuhi ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Surat gugatan diajukan berdasarkan penelitian surat-surat yang berkaitan ya, dikirim tanggal 4 November atas keputusan tergugat. Keputusan tergugat diterima tanggal 4 November, kemudian surat gugatnya diajukan ke pengadilan pajak tanggal 2 Desember, diterima tanggal 2 Desember juga. Dengan demikian memenuhi jangka waktu 30 hari pengajuan gugatan sesuai ketentuan pasal 40 ayat 2
Dan selanjutnya 3, bahwa surat gugatan dimaksud memenuhi ketentuan yang telah disebutkan. Satu surat gugatan untuk satu keputusan yang digugat memenuhi ketentuan pasal 46 Undang-Undang Pidana Pajak. Kemudian tanggal diterima keputusan tergugat, kemudian lampiran berupa surat keputusan tergugat, semua ada ya di surat gugatan, dengan demikian memenuhi ketentuan pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pidana Pajak mengenai penandatangan surat gugatan ditandatangani oleh kuasa ya. Kuasa atas nama Alessandro Rey dan seterusnya ya. Kemudian ini terkait dengan yang ditunggu tadi Pak Rey, yang surat yang ditunggu tadi, kopi akta itu ya, nanti kita cek ya aslinya ya, karena ya namanya ketentuan formal di awal dipastikan tidak ada masalah di belakangan. Baik. Untuk tergugat, apakah ada keberatan mengenai ketentuan formal dari kelima surat gugatan ini? Terima kasih yang majelis. Untuk sementara sebagaimana dalam surat tanggapan kami, surat gugatan memenuhi ketentuan. Baik, dengan demikian majelis menyimpulkan bahwa kelima surat gugatan untuk saat ini sementara ya, silakan nanti jika ada yang perkembangan berikutnya sampaikan, memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat dilanjutkan pada pemeriksaan materi. Demikian Ketua Majelis. Terima kasih. Baik, majelis menyatakan pengajuan permohonan gugatan memenuhi ketentuan formal dengan catatan dari penggugat akan menyampaikan asli akta notaris penandatangan. Begitu ya penggugat? Betul, Majelis. Kita akan melanjutkan untuk pemeriksaan materi sengketa gugatan. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ini kan terutama untuk penggugat, ini kan ada 5 gugatan. Apakah kelima-limanya itu sama? Bisa kita bahas satu pokok mewakili untuk 5 sengketa? Seharusnya identik, Majelis. Identik ya. Kalau memang seperti itu kita sepakati saja semua penjelasan di sidang-sidang berikutnya akan menggunakan yang pokok sengketa 011.016.99. Ini yang perihal SKPKB BPH pasal 22.0001. Begitu ya, tergugat. Jadi nanti semua penjelasan akan merujuk nomor-nomornya, merujuk pada nomor sengketa itu, dan itu akan mewakili kelima pokok sengketa gugatan. Bisa disetujui penggugat dan tergugat? Penggugat bagaimana? Sementara bisa, Majelis. Nanti kalau ada alat bukti baru kami sampaikan. Enggak, Sementara. cara menjelaskannya. Ya. Ya. Oke. Ya, tergugat? Demikian yang majelis. Ya, baik, karena identik ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi gugatan, kita akan menyepakati atau menetapkan agenda persidangan biar nanti persidangan bisa berjalan lancar. Silakan bisa di diberi. Kirain disorot. Baik, penggugat dan tergugat ini rencana agenda sidang ini akan dilakukan secara onsite, tatap muka ya, dari mulai sidang hari ini sampai nanti kecuali ditetapkan lain. Begitu. Setuju penggugat? Setuju, Majelis. Tergugat ya, jangan memilih kalau tergugat. Ya, Izin yang mulia. gimana? Ini mohon izin karena
pada hari-hari sidang tersebut kadang-kadang ada sidang di majelis lain yang online dan ada juga berkas kami yang online di majelis ini. Kalau diizinkan kami bisa tetap online yang mulia, kalau diizinkan. Jadi kami online dan Hybrid. hybrid. Bagaimana penggugat kalau hybrid? Dari penggugat sebenarnya tidak ada masalah majelis, hanya saja kalau memang itu tidak merugikan bagi tergugat, ya, karena kan dimungkinkan nanti penggugat akan mengajukan alat bukti berupa saksi maupun ahli, ya, kalaupun tergugat tidak hadir, apakah itu justru sebaliknya tidak merugikan tergugat, gitu ya. Jadi penggugat berpendapat idealnya memang seharusnya kan onsite, ya, tapi kalau tergugat merasa tidak dirugikan, ya itu pilihan tergugat tentunya, ya. Begitu majelis. Tapi saran penggugat adalah sebaiknya onsite, gitu majelis. Ya baik, tergugat. Ini juga sebetulnya hybrid itu memang kurang nyaman juga sih. Maksudnya kadang ada kendala jaringan, kendala cuaca mungkin ya. Ini juga untuk para penggugat, para pihak. Ini sidang normalnya nanti di hari Senin, bukan di hari Rabu. Di hari Senin. Jadi mungkin kan bentrok karena hari ini ya, atau karena Senin. Betul ya, justru karena Senin itu yang berkas kami kadang ada yang online dan ada di majelis lain. Gitu. Ya, untuk sementara penetapannya kita sidang tatap muka terlebih dahulu ya. Begitu ya. Tergugat kita sepakati untuk tatap muka. Baik. Jadi agenda ini penggugat dan tergugat sudah menerima print out agenda sidang ya. Dari penggugat sudah majelis. Sudah. Dari tergugat juga sudah ya. Sudah. Jadi sidang pertama itu hari ini 25 Februari. Ini agendanya ada pembacaan penetapan tadi sudah dilakukan, legal standing sudah, formal sudah. Nah ini sekarang kita penetapan agenda persidangan, lalu nanti ada penjelasan pokok gugatan dan penetapan pokok sengketa gugatan. Kemudian di sidang kedua itu direncanakan 9 Maret 2026. Ini porsinya atau harinya buat tergugat, penyampaian alat bukti, ya, penyampaian bukti-bukti mungkin terkait dengan SP2, SP2B, bukti penyampaian, BA pertemuan, kalau mau menyampaikan ahli-ahli, kalau mau memanggil pemeriksa juga silakan. Lalu menyampaikan tahapan pemeriksaan sehubungan dengan prosedur pemeriksaan itu seperti apa menurut tergugat. Lalu menjelaskan alat bukti dan segala macam. Itu agenda kedua, itu adalah agendanya untuk tergugat. Agenda ketiga, sidang ketiga, yaitu direncanakan 6 April 2026. Ini porsinya untuk penggugat. Penggugat silakan maksimalkan, memanfaatkan waktu itu untuk menyampaikan alat bukti, saksi, ahli, dan segala macam untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh tergugat. Itu. Lalu sidang keempat direncanakan 27 April. Ini porsi tergugat lagi. Porsi tergugat untuk menyampaikan alat bukti mungkin tambahan, penjelasan, sanggahan atau apapun itu. Ya. Kemudian sidang kelima direncanakan 18 Mei 2026. Ini porsinya penggugat lagi. Ya, porsinya penggugat lagi. Ini karena ada melewati, mungkin ada waktu reses segala macam, kemungkinan perlu dilakukan perpanjangan. Ya. Jadi rencana sidang ke-6 itu 15 Juni 2026. Ini masing-masing pihak sudah menyampaikan kesimpulan akhir. Begitu. Dari penggugat ada masukan? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Dari agenda sidang, khususnya pada tahapan kelima Majelis, tanggal 18 Mei 2026, di sana penggugat mencermati bahwa agendanya adalah bantahan dari penggugat dan juga tambahan bukti dari penggugat. Penggugat mengusulkan Majelis
ketika penggugat sudah menyampaikan bantahan atau alat bukti tambahan, sekiranya mohon tergugat diberikan waktu untuk menanggapi alat bukti tambahan tersebut. Ya, jadi tidak langsung kesimpulan. Kenapa demikian? Karena berdasarkan pengalaman penggugat majelis, kadang-kadang alat bukti penggugat itu tidak ditanggapi, justru tergugat memunculkan alat bukti baru, ya, yang tidak bisa juga ditanggapi oleh penggugat. Ya, baik. Sehingga pada kesimpulan penggugat dan tergugat tidak mengetahui apa yang harus disimpulkan ketika alat bukti itu belum pernah ditanggapi, begitu. Ya, baik. Makanya ini itu begini penggugat. Ini kan dengan asumsi agenda ini kan asumsi di agenda sidang kedua. Agenda sidang kedua tergugat sudah menyampaikan, makanya majelis bilang ini adalah harinya tergugat dan masih diberikan kesempatan di sidang keempat. Ya, normalnya dengan dua kali kesempatan itu seharusnya sudah tidak ada tambahan. Jadi penggugat masih punya waktu di sidang kelima. Begitu, ya, tergugat. Tapi kalau misal nanti ada kejadian, namanya kita ke depan ya penggugat ya, dan juga tergugat, para pihak ternyata menyampaikan, tapi majelis nggak berharap ini kita taati gitu loh. Namanya kita tetapkan, kalau tidak kita taati nanti repot juga. Gitu ya tergugat. Jadi ada 2 kali kesempatan menyampaikan alat bukti, sidang kedua dan sidang keempat. Jadi penggugat kalau tergugat mentaati, normalnya tidak ada kesempatan yang dirugikan. Gitu ya penggugat. Baik, majelis. Baik. Gitu ya tergugat. Atau ada masukan untuk agenda sidang? Demikian Majelis. Sedikit boleh bertanya? Silakan. Berdasarkan agenda penetapan ini ada waktu Agenda dari sidang. tergugat, ya, penentuan jadwal sidang yaitu pada sidang kedua dan keempat. Seandainya kami mengharapkan kehadiran dari pemeriksa untuk bersaksi di persidangan, mengingat objek sengketa ini ada di KPP Pekanbaru, jadi seandainya kami usahakan untuk hadir di sidang kedua, seandainya memang tidak, nanti apakah kami bisa memanfaatkan untuk sidang yang keempat ini? Bisa. Sidang kedua dan keempat ini memang jatahnya dari tergugat. Silakan. Ya, karena banyak tambahan bukti di sini, mau tambahan ahli juga boleh, mau tambahan saksi juga boleh, tambahan pemeriksa juga boleh. Begitu, ya. Clear ya? Gitu ya penggugat? Baik, majelis. Jadi kalau sudah tidak ada masukan, tidak ada pendapat lain, kita tetapkan untuk agenda sidang seperti yang tertulis dengan maksud apa yang kita kita barusan kita di dalam persidangan, gitu ya, penggugat dan tergugat. Izin majelis Silakan. untuk memfollow up saja berkaitan dengan jadwal. Tentu ini kan berkaitan dengan jam persidangan majelis. Betul? Ya, yang penggugat ingin konfirmasikan majelis, apakah nanti ke depannya majelis akan melaksanakan sidang tepat pukul 8 atau memang seperti lazimnya majelis lain pukul 9 begitu majelis? Nah, ini memang hari ini pengecualian. Oke. Pengecualian, hari ini pengecualian. Karena ini juga tadi Mas Rizal sampaikan, ini juga bukan hari sidang normal majelis 10B. Ya. Karena majelis menerima hari Jumat dan harus segera disidangkan. Jadi nanti normalnya ini semua di hari Senin. Dan di hari Senin memang normalnya kita akan mulai jam 9. Setengah 9, 8.30. Mohon maaf salah, 8.30 normalnya, bukan jam 8. Ini karena spesial aja nih penggugat. Baik majelis. Ya, sama-sama repot tadi datang pagi-pagi. Terima kasih majelis. Baik, kalau sudah nggak ada tentang agenda sidang, ini silahkan
penggugat untuk menyampaikan pokok gugatan. 10 menit cukup? Izin majelis. Ringkas saja. Ya, sebelum dimasuk ke materi majelis, untuk dokumentasi kami saja majelis supaya kami tahu kami beracara dengan siapa majelis, mohon izin diberikan juga surat tugas dari tergugat majelis. Silakan nanti minta ke panitera ya. Ya, Pak, silakan untuk minta kopinya ke panitera. Silakan untuk menyampaikan pokok sengketa gugatan. 10 menit cukup ya penggugat? Pokok-pokoknya saja agar jelas di dalam persidangan. Kalau tertulisnya kan seharusnya tergugat sudah membacanya. Baik, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Gugatan yang penggugat sampaikan dalam perkara akuo ini bermula dari pemeriksaan pajak yang sebenarnya ada tahun pajak atau masa pajak yang kemudian sudah daluarsa, tapi kemudian dipaksakan dalam tanda petik ya menjadi salah satunya adalah SKPKB PPH Badan. Nah, itu bermula dari situ, majelis ya. Sehingga pemaksaan tanda petik tersebut menjadi pertanyaan daripada penggugat. Adapun dugaan majelis ya, dugaan nanti tentunya penggugat harus membuktikan dugaan pemaksaan merapelkan masa atau tahun pajak yang sudah daluarsa ke dalam SKPKB PPH Badan itu tujuannya supaya muncul kurang bayar yang menurut tergugat itu seharusnya sebagai kompensasi. Nah, tentunya ini yang menjadi persoalan ya. Karena menurut penggugat ketika sudah daluarsa ya sudah daluarsa begitu ya. Tidak ada norma yang mengatakan kalau daluarsa itu bisa dikompensasi ya ke dalam SKPKB yang akan diterbitkan, khususnya badan terutama. Nah, oleh karena itu nanti penggugat akan menghadirkan atau menyampaikan juga transkrip komunikasi dengan pemeriksa majelis, bagaimana dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh tergugat kepada prinsipal penggugat ya. Nanti penggugat akan sampaikan majelis transkripnya. Kemudian selain daripada upaya merapelkan masa tahun pajak yang sudah daluarsa, juga ada beberapa hukum acara pemeriksaan pajak ya yang dilanggar di dalam pemeriksaan akuo ya, sebagaimana penggugat telah dalilkan di gugatan penggugat majelis ya. Salah satunya adalah tentang SP2 yang tidak pernah disampaikan kepada penggugat ya. Ini merupakan salah satu syarat absolut ya atau mutlak di dalam pemeriksaan pajak akuo ya, di mana SP2 itu tentu membuktikan ada tidaknya cacat wewenang ya, bukan hanya diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan secara lex generalis, tapi secara lex spesialis juga diatur di dalam Undang-Undang KUP, khususnya di pasal 29 ayat 2. Dan itu bukan merupakan pilihan bagi tergugat, tapi merupakan perintah yang bersifat imperatif atau kewajiban ya. Jadi norma yang mengatur di dalam pasal 29 itu bukan diberikan kalau diminta ya, tapi wajib diberikan atau diperlihatkan ya. Nah, tergugat berpendapat bahwa kalau nggak diminta ya nggak perlu dikasih. Nah, itu norma yang tentunya bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang KUP. Kemudian hal lain majelis adalah berkaitan juga masih mengenai kewenangan ya. Kita mengetahui hukum acara pemeriksaan pajak dalam perkara pemeriksaan akuo itu masih tunduk pada PMK 17 ya 2013, bagaimana terakhir diubah dengan PMK 18 2021 yang dengan tegas mengatur bahwa ketika ada perubahan tim pemeriksa, maka lagi-lagi kewenangan itu harus dibuktikan ya.
bukan lagi-lagi sebagai pilihan untuk membuktikan, tapi merupakan kewajiban untuk membuktikan, ya. Tidak ada norma yang bersifat alternatif, ya, tapi normanya adalah imperatif. Wajib dibuktikan kewenangan itu dengan menyampaikan surat perintah pemeriksaan perubahan atau yang lebih dikenal dengan SP2 perubahan, ya. Nah, siogianya dalam perkara pemeriksaan akuo, hal tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku. Kemudian hal lain yang diduga juga merupakan pelanggaran hukum acara pemeriksaan pajak adalah mengenai jangka waktu pengujian, ya. Kita mengetahui bahwa jangka waktu pengujian itu adalah amanat undang-undang, khususnya pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP. Di sana disebutkan bahwa pemeriksaan pajak itu salah satunya adalah mengenai jangka waktu. Jadi jangka waktu itu bukan amanat PMK, tapi amanat undang-undang yang diturunkan di dalam PMK. Jadi kedudukan PMK itu sama dengan undang-undang, ya. Nah, karena undang-undang sudah mengatur jangka waktu, maka jangka waktu itu tidak boleh dilampaui. Karena kalau itu dilampaui, maka kewenangannya juga menjadi terlampaui, ya. Sehingga tindakannya menjadi sewenang-wenang atau tidak berdasarkan kewenangan. Perlu penggugat garis bawahi majelis bahwa norma yang mengatur mengenai jangka waktu pengujian di dalam pasal 31 ayat 2 berbeda dengan norma yang mengatur mengenai jangka waktu penerbitan. Kadang-kadang ini suka disalahartikan, ya, termasuk oleh tergugat juga, ya. Sehingga norma 31 ayat 2 seolah-olah bercampur dengan norma pasal 13 ayat 1. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau itu sama maknanya, lalu kenapa lembaga legislatif dan eksekutif membuat dua norma itu berbeda dalam undang-undang? Kenapa tidak digabung saja jadi satu? Tentu maksud membuat undang-undang kan membedakannya karena memang tujuannya adalah berbeda. Satu mengatur mengenai pengujian, satu mengatur mengenai penerbitan. Jadi tidak bisa kemudian digabung. Jangka waktu pengujian itu adalah teknisnya, bagaimana mengujinya. Jangka waktu pengujiannya itu adalah formalitas menerbitkannya, ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, tergugat berpendapat bahwa dalam waktu 5 tahun, jangka waktu pengujian itu bisa dilakukan kapan saja. Tentu ini dalil yang akan mencederai rasa keadilan bagi wajib pajak kalau pengujiannya dilakukan katakanlah 3 tahun begitu, ya, dengan dalil bahwa itu kan belum 5 tahun, ya, kan begitu. Nah, jadi penggugat sudah uraikan di dalam gugatan penggugat bahwa pasal 31 ayat 2 itu tidak sama dengan norma pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP. Sehingga dengan demikian itu relevan dengan pasal 52, ya, ayat 1 huruf A dan B, ya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bahwa basicking itu tidak boleh cacat wewenang dan cacat prosedur. Dan di dalam norma pasal 66, apabila terbukti adanya cacat prosedur maupun cacat wewenang, maka basicking tersebut harus dibatalkan dan atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif basicking yang diterbitkan. Sementara demikian. Baik, majelis menyatakan penggugat telah membacakan pokok sengketanya. Tadi ini atas penerbitan SKP ABI yang masing-masing berkas itu akan berbeda-beda, antara lain terkait dengan penerbitan SP2 surat perintah pemeriksaan yang menurut penggugat mungkin tidak disampaikan atau tidak tersampaikan, lalu adanya pelanggaran norma atau jangka waktu pemeriksaan, gitu ya, tergugat. Jadi ini yang menjadi pokok sengketa gugatan, yang menjadi objek sengketa gugatan adalah atas penerbitan SKP
kaki. Begitu. Begitu ya penggugat? Betul majelis. Nanti silakan di kesempatan kedua tergugat untuk membuktikan, ya pasti membuktikan sebaliknya. Kalau membuktikan sama, selesai sidang. Begitu ya. Ada dari tergugat ada yang ingin disampaikan? Silakan. Cukup yang mulia, nanti akan kami tanggapi pada persidangan berikutnya sekaligus kronologis dari kami. Langsung dengan dokumen-dokumennya ya disampaikan. Baik. Jadi biar karena sidang kedua ini momennya tergugat, jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan dicicil-cicil sebisa mungkin. Gitu ya, tergugat. Baik yang mulia. Dari penggugat ada lagi ingin disampaikan? Satu lagi mungkin majelis, ini sekedar informasi dan juga mungkin masukan juga buat majelis. Berkaitan dengan legal standing tergugat majelis, penggugat sebenarnya ingin mengkonfirmasi apakah kewenangan tergugat ini masih menggunakan Cap 305 atau menggunakan Cap yang baru sehubungan dengan pergantian dirjen majelis. Itu nanti biar dijawab Ya, dulu betul, saja ya. ya, betul. Nah, Karena penggugat belum terupdate dengan itu. iya, nanti biar karena majelis begitu sudah memutuskan untuk masuk ke materi. Jadi nanti kalau ada keberatan sekembali silakan sampaikan tertulis, gitu aja ya, penggugat. Baik. Jadi biar kita langsung sidang berikutnya dan masuk materi sengketa gugatan. Gitu. Ada lagi penggugat? Sementara cukup majelis. Dari tergugat? Cukup masih. Cukup. Baik. Kalau cukup, sidang akan dilanjutkan tanggal 9 Maret 2026 dengan agenda sesuai dengan kesepakatan tadi, waktunya tergugat. Begitu ya? Sidang hari ini ditutup. Dengan berakhirnya pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh PT Permata Citra Rangau, maka sidang Majelis 10B tanggal 25 Februari 2006 secara tatap muka dinyatakan selesai dan ditutup.